Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Shalom, salam dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus untuk rekan-rekan sekalian. Pada hari ini renungannya tetap dalam judul Hidup dalam Kemenangan. Firman Tuhan diambil dari Roma 8:37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saat ini kita akan mempelajari musuh kita yang kedua. Musuh yang pertama adalah kedagingan, musuh kita yang kedua adalah dunia. Saya membagi bagian renungan ini juga dalam beberapa bagian. Yang pertama, kenal seteru. Kita harus mengenal siapa atau apa dunia itu. 1 Yohanes 2 ayat 16 mengatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Artinya, bukan manusia-manusia dunia menjadi musuh kita, tetapi cara berpikirnya dunia. Contohnya, hubungan seks tanpa pernikahan boleh. Firman Tuhan bilang tidak boleh. Kemudian hubungan sejenis LGBTQ, dunia mengatakan boleh, tetapi firman Tuhan tidak boleh. Kemudian nomor 2, Kristus sekutu. Tuhan Yesus juga mengalami godaan dari musuh yang kedua, yaitu dunia. Matius 4 ayat 5 dan 6 mengatakan, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Dunia artinya juga mengenai masalah siapa saya, masalah ego. Jadi Tuhan Yesus juga digoda dalam hal ini. Kemudian yang ketiga, kenakan senjata. Bagaimana Tuhan Yesus menang? Kita dapat lihat dari Matius 4 ayat 5 dan seterusnya. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Dengarkan ayat 7, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Bagaimana kita melawan dunia adalah tetap mendengarkan dan mentaati firman. Kemudian nomor 4, kerjakan strategi. Kalau kedagingan kita lari, lalu bagaimana kita menghadapi dunia? Perkataannya adalah loyal atau faith. 1 Yohanes 5 ayat 4 mengatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Dan iman kita berdasarkan kepada firman. Yang terakhir, keputusan saya. Lalu bagaimana saya menghadapi musuh yang kedua ini? Pada saat kita ditantang dengan cara-cara pemikiran dunia, maka kita harus melawannya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Sebagai penutup, kita dapat menang dari dunia. Seperti dikatakan 1 Yohanes 5 ayat 4, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Tuhan Yesus memberkati pemberitaan dan penerapan firman-Nya. Saya Johan Luhu 5, haleluya. Amin. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tanda kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah
yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini. Firman-Mu Tuhan tiada berubah,